Tidak ada yang kebetulan. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Kisah 16 ayat 14. Kita yakin bahwa banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup ini bukanlah kebetulan belaka. Sebab Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Roma 8 ayat 28. Kita melihat contoh ini dalam cerita pertobatan Lydia. Kalau Anda membaca ayat-ayat sebelumnya, tercatat 2 kali Allah mencegah Paulus pergi ke tempat-tempat lain, yaitu ke Asia dan daerah Bitinia. Tercatat di Roma 16 ayat 6 dan 7. Bahkan Paulus mendapatkan penglihatan tentang seorang Makedonia yang berseru-seru kepadanya. Sebab Allah sedang merancang sebuah perkara ajaib. Dan kita baru tahu maksud Allah ini setelah Paulus tiba di ibu kota Makedonia, Filipi. Di sana ia berkhotbah dengan salah satu pendengarnya adalah Lydia. Siapakah Lydia itu? Lydia bukanlah warga Filipi melainkan Tiatira. Sebagai seorang usahawan wanita, dia tinggal sesaat lamanya di Filipi untuk berjualan kain ungu. Lydia ke Filipi bukanlah untuk mendengarkan Paulus berkhotbah, tetapi untuk berdagang. Namun Allah mempunyai rencana lain. Sebab khotbah yang disampaikan Paulus membawa pertobatan baginya. Apakah kebetulan bila Lydia datang ke Filipi pada saat Paulus juga ada di kota itu? Tidak ada yang kebetulan. Allah mempunyai rencana yang indah bagi Lydia, dan itu belum disadari Lydia sampai ia bertemu Yesus secara pribadi. Saudara, tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Allah mempunyai rancangan yang indah bagi kita, seperti dikatakan dalam firman-Nya di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan, tetapi mengapa kita sekarang dalam keadaan susah dan dalam masalah yang besar? Apakah ini rencana Allah? Bukan. Tetapi Allah memang izinkan supaya kita belajar untuk percaya kepadanya. Itu merupakan bagian dari proses untuk menuju hari depan yang penuh harapan, asal kita berjalan di dalam terang firman-Nya. Tidak peduli bagaimana keadaan kita sekarang, itu tidak akan mengubah rencana Allah bagi kita. Allah sedang menetapkan hari depan yang cerah bagi kita. Percayalah dan jangan ragu kepada firman-Nya. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Amin.